kalian bisa kaya dari sistem Ponzi ini? Bisa, bisa. Tapi apakah Hai, halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi di channel Natnap, di mana kalian bisa mendapatkan berbagai macam informasi menarik seputar teknologi, aplikasi, dan bisnis. Di video kali ini adalah part terakhir dari pembahasan Goins. Karena bahas Goins itu banyak banget guys yang bisa dibahas. Pada part pertama, aku ngebahas tentang cara kerja dari aplikasi Goins. Lalu part kedua, aku membahas dari fundamental perusahaan Goins ini, atau aku mencari tahu latar belakang dari perusahaan Goins ini. Lalu di part ketiga ini, aku bakal ngebahas tentang uang aku yang 300.000 itu, dan juga ngebahas dari segi marketing, resiko, dan aku udah sempat cek juga ke waspada investigasinya OJK. Nanti kita bakal bahas di akhir ya. Sehingga video kali ini bakal jadi penjelasan terakhir aku tentang Goins, supaya teman-teman yang belum mendaftar di Goins bisa menambah pemikiran, dan teman-teman yang udah ada di Goins juga menambah pemikiran juga tentang website yang kalian ikuti. Video 1 dan 2 juga aku nggak bilang kan kalau aplikasinya itu nggak ngebayar. Bahkan sampai ada beberapa orang yang dibayar jutaan per minggunya, dan aku sering ngeliat di YouTube juga gitu kan, orang-orang yang nge-review aplikasi Goins gitu dapat referral dari Goins juga. Banyak banget dari teman-teman yang bilang, "Ya, aplikasinya tuh ngebayar kok, Kak. Ini aku dibayar kok." iya emang, sampai sekarang. Sampai hari ini. Cuman apakah kalian tahu aplikasinya tuh bakal bertahan kapan? Enggak kan? Karena legalitas perusahaannya aja kita nggak tahu kan? Dan bisa aja kan tiba-tiba plong aplikasinya hilang. Terus downline kalian ntar nyariin kalian, nanyain, "Kak, aplikasinya kok hilang?" Terus kalian cuma bilang, "Iya maaf, aplikasinya udah hilang," gitu. Jujur nih, aku menggunakan satu akun baru lagi, pakai nomor yang berbeda untuk melakukan registrasi di Goins. Jadi, di akun kedua ini, aku pakai nomor baru dan aku pakai tabungan aku yang lama yang udah nggak ada isinya. Supaya jika terjadi apa-apa, tabungan aku nggak hilang, nomor aku nggak diapa-apain, gitu. Dua hal ini adalah bentuk preventif aku kalau terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan. Nah, sewaktu melakukan deposit ke Goins, itu kita harus menyambungkan dengan nomor bank kita atau nomor rekening kita. Dan ini kenapa aku pakai rekening yang berbeda, karena aku takut banget kalau rekening utama aku diapa-apain kayak gitu kan, atau mereka nelpon aku ngaku-ngaku call center gitu, karena mereka udah dapat nomor HP dan juga nomor rekening aku. Setelah aku masukin uang ke tabungan aku sekitar 310 ribuan kalau nggak salah pas itu, terus aku belilah kan paket staff. Ini bukan mengajak kalian untuk membeli paket staff atau kalian harus ikut Goins ya, enggak. Ini aku gunakan untuk menilai aplikasi Goins setelah aku pakai aplikasinya. Jadi setelah aku pakai websitenya sekitar 10 harian lebih di paket staff, yang aku rasain adalah yang pertama, websitenya sering down, sering maintenance, sering down, dan juga maintenance-nya bisa kapan aja, di mana aja gitu. Dan karena aku belum balik modal dan baru aja masukin beli paket staff gitu kan, ya aku panik dong, uangku di situ gitu. Cuman poin aku adalah untuk menentukan suatu aplikasi itu beneran legit atau enggak, itu nggak bisa dari dia cuma membayar atau enggak. Kita harus tahu dari beberapa faktor juga. Kita harus tahu dari stabilitas aplikasinya supaya uang kita nggak hilang, dan kita harus tahu dari fundamental perusahaannya itu supaya kalau perusahaannya hilang nih kita bisa laporin. Jadi mungkin emang aplikasi Goins ini membayar dalam waktu dekat ini, cuman kita kan nggak tahu dia bakal ngebayar kah bulan depan atau bulan depannya lagi, kan kita nggak tahu karena perusahaannya aja tidak jelas. Dan 300 ribunya aku ikhlaskan aja. Lu mau bikin konten ngomong doang. Ini coba lu ikutan webinarnya tuh. Jujur ya, aku ikut webinarnya yang kemarin di hari Senin tuh, aku ikut webinarnya. Tuh aku nontonin tuh, siapa, Prof Andi kan ya? Nah, aku nontonin tuh. Apabila saya umpamakan si A ini semua masuk sebagai direktur, maka ada 10 direktur yang bekerja sama dengan saya. Itu akan menghasilkan 87.500 per hari untuk saya. Aku nungguin lah sesi tanya jawabnya sampai aku bikin 14 pertanyaan, dan cuman menurut aku jangan ngabisin waktu buat nonton webinarnya aja. Karena webinarnya tuh sejam, terus gak ada sesi tanya jawab. Jadi buat orang-orang kayak aku nih yang kritis, yang mau cari tahu banget tentang website ini tuh, aku nggak bisa nanya kemana-mana. Terus di akhir presentasi itu kan ditampilin nomor handphone dari customer service Goins ini kan. Oke, saya sudah dicatat ya, ini nomor telepon pelanggannya. Reward dari misi-misi yang Anda lakukan, silahkan hubungi pelanggan ini karena Saya lihat sendiri, itu aku udah chat kan si orangnya ini, tapi nggak dibales. Jadi aku nggak tahu gitu, apakah emang bener-bener customer service Goins kah, atau ini nomornya emang sengaja dimatiin gitu, karena emang banyak banget orang yang nanya.
itu bukan link promosi teman-teman, jadi kalau kalian klik linknya itu langsung masuk ke halaman register tanpa ada referral sedikit pun. Serahlah, kalau kalian mau percaya silahkan, kalau kalian nggak mau percaya juga nggak apa-apa. I tell what I want to tell, I say what I want to say. Next, untuk membahas resiko, aku bakal menggunakan 2 indikator penilaian yang digunakan oleh OJK, yaitu adalah legalitas dan logis. Pertama, dari legalitas dulu. Kita tahu dari video aku yang kedua, kalau aplikasi Goins ini nggak legal, ya kan? Perusahaannya nggak jelas, money game-nya kelihatan banget, multi-level marketingnya kelihatan banget karena kalian harus mendapatkan member supaya balik modal dalam waktu cepat. Nggak ada bukti nyata kalau mereka ini beneran kerjasama sama Instagram. Jadi, untuk penilaian legalitas, aku bisa kasih nilai 0 karena nggak ada nilai legalnya. Next, selanjutnya, logis. Logis yang pertama dari misi. Misinya kalian dibayar Rp14.000 per hari dan kita udah ngebahas di video pertama ya. Harga normal dari likes itu adalah Rp100. Di sini kalian dibayar sekitar Rp2.800 per likes. Apakah ini logis? Tidak. Siapa yang mau bayar Rp2.800? Siapa? Tolong. Sewaktu aku menonton webinar yang dijelaskan oleh Profesor Andi ini, dia ngejelasin kalau kalian bisa mendapatkan uang dari setiap member yang kalian ajar. Multi-level marketing, dimana kalian harus mendapatkan downline, dan downline kalian harus mendapatkan downline baru, dan kayak gitu terus sistemnya sampai nggak ada lagi orang yang mau join. Dan setelah nggak ada lagi orang yang mau join, apa? Collapse. Hilang, itu website tuh bakal hilang. Dan apakah kalian bisa kaya dari sistem Ponzi ini? Bisa, bisa. Tapi apakah bawahan kalian itu bakal kaya juga sama kayak kalian? Tentu saja tidak. Karena hitungannya, uang yang mereka dapatkan juga bakal kepotong untuk kalian gitu kan. Jadi kalian bakal dapat uang lebih banyak. Makanya kalau kalian lihat banyak banget orang-orang yang membela mati-matian aplikasi Goins ini, karena mereka udah di atas gitu kan. Karena mereka bakal dapetin downline baru gitu kalau kalian mau join dari mereka. Jadi harga satu paket itu kan 300 ribuan dan kalian udah balik modal setelah sebulan kan. Nah, kalian mikir dong, 11 bulan lagi gimana caranya perusahaan ngebayar kalian? Kalau kalian nggak mencari downline baru, nah, kelabakanlah perusahaannya kan, karena nggak ada lagi tuh sumber daya uangnya. Jadi, sekurang-kurangnya dengan perhitungan matematika yang standar banget, Goins ini akan bertahan dalam setahun hanya jika satu orang mengundang lebih dari 11 orang, dan itu belum termasuk potongan admin, potongan bonus rekrut atasan kalian, dan juga potongan bonus misi. Jadi, skema Ponzi di Goins ini emang bakal membuat si upline-nya ini kaya. Kalian bakal kaya, pikir-pikir lagi, upline kalian bakal lebih kaya daripada kalian. Nah, setelah kita tahu kalau websitenya ini nggak legal, terus juga nggak logis, tapi dia ngebayar, dan juga banyak banget resiko dari website Goins ini, apakah kalian masih mau join? Kalau dari aku bisa menyimpulkan kalau Goins termasuk investasi bodong, dan I said what I said. Jadi terserah kalau orang-orang yang pakai Goins marah, terserah. Aku ikut webinarnya kok, aku nonton video-video tentang Goins kok, aku cari tahu berlanjut tentang Goins kok, aku paham kok dengan apa yang aku omongkan. Oke? Dan terakhir nih, kemarin itu Nat sempat chat sama layanan OJK, Nat nanya gitu kan tentang Goins. Tapi ternyata menghubungi OJK itu tidak semudah yang aku bayangi gitu kan. Aku kira aku bisa langsung dapat informasi yang aku butuhkan, dan ternyata tidak. Jadi harus ngisi formulir dulu dan harus nunggu dulu lah gitu. Padahal tuh aku udah ngantuk banget jam 8 pagi. Terus mereka balas lagi nih, mohon maaf untuk status perusahaan yang tidak terdaftar dan berizin resmi dari OJK bukan merupakan kewenangan OJK dalam hal peraturan, pengawasan, dan penindakannya. Namun, laporan konsumen dapat kami catat sebagai bahan informasi dari Satgas Waspada Investasi dan silakan email ke bla bla bla, kata dia kan. Nah, jadi SWI ini merupakan forum koordinasi dari ke-13 kementerian ini dan juga sebagai lembaga untuk menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. Akhirnya aku chat lah SWI ini kan, aku chat lah tuh ke waspadainvestasi@ojk.co.id. Dan sayang banget, ternyata dibalasnya tuh cuma automatic reply doang. Mereka cuma bilang kalau pengaduan saudara atau saudari akan diliti untuk penanganan lebih lanjut. Jujur aku agak sebel, dan semakin banyak orang-orang yang melaporkan suatu entitas atau suatu perusahaan, semakin cepat pula mereka akan merespon. Karena lihat aja Alimama kan, karena banyak yang melaporkan, akhirnya mereka melakukan investigasi lebih lanjut kan. Dan buat teman-teman yang masih pakai aplikasi Goins, saran aku adalah cepat-cepat tarik uang kalian dan jangan dipendam di aplikasi Goins-nya. Karena kita nggak bakal tahu aplikasinya bakal bertahan atau enggak, dan selamatkan dulu uang kalian.
Ini adalah pembahasan terakhir dari Goins ya. Kedepannya aku nggak bakal bahas Goins lagi, dan kalaupun ada, aku bakal bahas di Instagram aku aja. Dan ya, terima kasih ya udah nonton video ini teman-teman. Kalian bisa banget follow aku di akun Napnap. Aku banyak banget share tentang investasi-investasi bodong dan juga cara mendapatkan uang lainnya di Instagram aku. Dan komen di bawah apa pendapat kalian tentang Goins. Kasih semangat dong buat aku dengan tekan like. And I'll see you in my next video ya teman-teman. Dadah! Kita bahas aplikasi apa lagi nih?